Tentukan fungsi kuadrat pada gambar ini. Kita tahu bahwa fungsi kuadrat bisa dituliskan dalam bentuk fx sama dengan a kemudian x min b kuadrat ditambah c gitu kan. X sama dengan b adalah sumbu simetri gitu. Nah, di sini sumbu simetrinya pada gambar ini kita lihat terletak di sini nih. Nah, di sini kalau letaknya adalah pada posisi berapa? Cara ngitungnya adalah di sini min 4, di sini 6. Berarti ini tengah-tengah antara min 4 dan 6. Min 4 tambah 6 bagi 2, yaitu 2 bagi 2, 1. Jadi titik ini adalah 1. Berarti sumbu simetrinya terletak pada X sama dengan 1. Dengan demikian B-nya sama dengan 1. Jadi koordinat titik puncaknya ini adalah 1,8. Di sini kita lihat ketika X sama dengan B, yaitu ketika X sama dengan 1, maka suku ini sama dengan 0. Sehingga Fx-nya sama dengan C. Jadi di sini Fx-nya adalah 8 sama dengan C. Jadi C-nya 8. Berarti fungsinya sekarang adalah Fx sama dengan A kali X min 1 kuadrat ditambah 8. Untuk menentukan nilai A-nya, di sini kita ambilnya satu titik di sini atau di sini. Jadi titik A atau titik B. Kita pakai titik B ya. Titik B Fx-nya sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan 6. Jadi A 6 min 1 kuadrat tambah 8. Jadi di sini 0 sama dengan A dikali 5 kuadrat ditambah 8. Berarti A sama dengan min 8 per 25. Jadi Fx-nya adalah min 8 per 25 kali X min 1 kuadrat ditambah 8. Ini adalah fungsi yang diminta. Garis X tambah Y sama dengan 4 memotong parabola Y sama dengan 4X min X kuadrat di titik A dan B. Panjang ruas AB adalah garis X tambah Y sama dengan 4 bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan 4 min X. Parabola Y sama dengan 4X min X kuadrat. Titik temu antara garis dan parabola ini terjadi ketika X dan Y-nya sama. Artinya X dan Y parabola sama dengan X dan Y garis. Jadi dalam hal ini tentu saja kita tuliskan 4 min X sama dengan 4X min X kuadrat. Jadi X-nya ini harus sama. Dengan demikian kita dapatkan X kuadrat min 5X tambah 4 sama dengan 0. Atau X min 4 kemudian X min 1 sama dengan 0. Jadi mereka akan ketemu pada saat X sama dengan 4, yaitu ketika X min 4 sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 4, Y-nya berapa? Y sama dengan bisa 4 min X, yaitu 4 min 4 sama dengan 0. Ketika X sama dengan 1, Y-nya adalah 4 min 1, yaitu sama dengan 3. Jadi koordinat titik temunya atau titik potongnya itu adalah 4,0 dan 1,3. Ini titik A, misalnya kan katakan ini titik B. Kalau digambar ini titik A-nya yaitu 4,0 dan ini titik B-nya yaitu 1,3. Jadi panjangnya kita bisa hitung dengan cara menghitung panjang ini, kemudian juga panjang ini. Jadi ini ada segitiga ABC, ini titik C-nya. Jadi kalau kita lihat panjang AB adalah akar dari panjang AC kuadrat ditambah panjang BC kuadrat sama dengan akar dari, nah kalau kita lihat panjang AC di sini adalah 4 dikurang 1 kuadrat. Kemudian ditambah panjang BC-nya di sini adalah 0 dikurang 3 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 3 akar 2 satuan. Nah, ini panjang garis AB-nya.
Boleh juga kalau nggak mau dipakai gambar, AB adalah akar dari, nah kita lihat aja koordinat relatifnya. Jadi misalkan AB, berarti kita hitung dulu koordinat A relatif terhadap B, B sebagai acuan gitu ya. Kalau B sebagai acuan, maka koordinat A relatif terhadap B adalah 4 dikurang 1 kuadrat ditambah kemudian 0 dikurang 3 kuadrat. Nah, hasilnya 3 akar 2. Koordinat titik puncak grafik fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah 4,2. Jika f2 sama dengan 0, maka nilai 6a tambah b adalah berapa? Fungsi kuadrat bisa dituliskan dalam bentuk fx sama dengan p x min q kuadrat ditambah r, di mana x sama dengan q adalah sumbu simetri. Nah, kita tahu bahwa di sini titik puncaknya terletak pada sumbu simetri, yaitu x-nya di sini 4. Berarti x sama dengan 4 adalah sumbu simetrinya nih gitu. Nah, berarti q-nya adalah sama dengan 4. Nah, kemudian bagaimana menghitung r-nya? Kita tahu di sini fx ketika x-nya ini adalah 4, yaitu terletak pada sumbu simetri, maka suku ini pasti sama dengan 0 ya. Kan x-nya sama dengan 4, kemudian dikurang q-nya 4 kuadrat, ini pasti 0 ditambah r. R-nya adalah yang kita cari. Jadi di sini fx-nya diketahui adalah fx sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan r. Berarti di sini fungsinya fx menjadi p x min 4 kuadrat ditambah 2. Lalu dikatakan f2-nya sama dengan 0. Jadi kalau f2 0, p dikali 2 min 4 kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Nah, 0 ini sama dengan 2 kuadrat p ditambah 2. Jadi P-nya sama dengan 1/2, tandanya minus. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan min setengah x min 4 kuadrat ditambah 2. Kita urai ini untuk mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi min setengah kali x kuadrat min 8x ditambah 16 tambah 2. Sama dengan min setengah x kuadrat ditambah 4x dikurang 8 ditambah 2. Sama dengan min setengah x kuadrat ditambah 4x min 6. Jadi di sini a-nya sama dengan min setengah, kemudian b-nya sama dengan 4. Jadi kita peroleh 6a ditambah b adalah 6 kali min setengah ditambah 4, yaitu min 3 tambah 4 sama dengan 1. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah ax tambah b memotong sumbu x di titik min p min 3,0 dan titik p, 0 untuk suatu bilangan prima p. Jika p tambah 3 juga merupakan suatu bilangan prima, maka nilai maksimum dari fx adalah fungsi fx diketahui sama dengan min x kuadrat tambah ax tambah b. Nah, fx ini memotong sumbu x ketika fx-nya 0 dong. Jadi 0 sama dengan min x kuadrat ditambah ax tambah b. Tapi di sini diketahui bahwa dia memotong sumbu x di titik ini gitu. Dan ini. Berarti ini akar-akar dari persamaan kuadrat dong. Betul nggak? Nah, kita bisa tulis 0 sama dengan x min p min 3 kemudian dikalikan dengan x min p. Nah, ini adalah persamaan kuadrat juga, tapi keduanya harus sama gitu. Nah, 0 sama dengan x ditambah p tambah 3 kemudian x min p. Nah, kalau kita kalikan, kita dapatkan x kuadrat ditambah p tambah 3 min p kali x ditambah p tambah 3 kali min p. Sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah p tambah 3 kali min p. Kita kalikan minus semuanya untuk menyamakan ini dengan bentuk ini. Jadi min x kuadrat min 3x
ditambah P kali P tambah 3. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa A-nya itu min 3. A sama dengan min 3. Dan B-nya itu adalah P kali P tambah 3. Sekarang dikatakan P adalah bilangan prima. Tapi P tambah 3 juga bilangan prima gitu ya. Nah, kalau bilangan prima, maka di sini kita P-nya adalah 2. Karena 2 tambah 3, 5. 5 juga prima. Sedangkan bilangan prima yang lain nggak ada yang seperti ini gitu. Jadi P-nya jawabannya adalah 2. P tambah 3, 5. Sehingga B-nya adalah 2 kali 5 yaitu 10. Dengan demikian persamaannya adalah min X kuadrat ditambah, atau di sini min 3X kemudian ditambah 10. Untuk menghitung nilai maksimum dari fungsi ini bisa berbagai cara, tapi saya lebih menyukai untuk membuatnya dalam bentuk seperti berikut ini. Jadi dengan kuadrat sempurna, yaitu min X kuadrat ditambah 3X kemudian ditambah 10. Nah, ini menjadi min X ditambah 3/2 kuadrat. Kemudian kita tahu di sini ya, kalau ini kita uraikan menjadi X kuadrat tambah 3X ditambah 3/2 kuadrat. Berarti di sini ada minus, maka kita harus tambahkan di sini 3/2 kuadrat ditambah 10. Jadi kita peroleh di sini min X tambah 3/2 kuadrat ditambah 9/4 itu 2/4 ditambah 10. Jadi 12/4 atau di sini 49/4. Nilai maksimum fx tercapai ketika ini sama dengan 0. Yaitu ketika terletak pada sumbu simetri. Dalam hal ini sumbu simetrinya x sama dengan min 3/2. Nah, dengan demikian fx maksimum adalah nilai ini, yaitu 49/4.